membahas tentang banyak nggak sih yang menggunakan apa keyakinan dukun ya. Kalau menurut saya pribadi itu banyak sih yang menggunakan bukan sekarang sih, mungkin dari zaman dulu saya masih kedi aja itu udah sering banget ya. Zaman uyut saya ini emang kalau dibilang itu saya kan Cilacap ya. Jadi saya kalau main ke kampung itu emang di sana itu kejawen ya jatuhnya tuh. Kalau saya sih kalau mau cari ada keturunan kayak gitu ya saya bisa cari aja ya kan. Bisa saya amalin lagi lah kalau gitu. Cuman emang jujur aja saya sebagai kedi ini dulu pernah ngerasain ama yang namanya, jadi saya sebelum lomba ini kan biasanya lomba besar itu ada si empang di sini sampai sekarang tuh masih ada. Saya pernah nyebutin empang itu, saya ambil, saya nggak tahu sih sebenarnya itu. Jadi kan pendaftaran itu biasanya kalau lomba besar itu kalau empang udah ternama itu biasanya kita seminggu sebelumnya kita harus daftar dulu. Takut tiket habis kan. Jadi 3 hari sebelumnya itu kadang saya disuruh ngambil tanah ya kan, tanah di lokasi empang itu. Cuman ini jangan dipraktekin ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Hairul Ramadan. Di video kali ini saya mau membahas tentang banyak nggak sih yang menggunakan apa keyakinan dukun ya. Kalau menurut saya pribadi itu banyak sih yang menggunakan, bukan sekarang sih, mungkin dari zaman dulu saya masih kedi aja tuh udah sering banget ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi nih kalau mau menggunakan ya keyakinan ilmu-ilmu kayak gitu sih, saya punya keturunan yang cukup lumayan ya. Cuman sebisa mungkin sih mancing itu happy aja kalau menurut saya. Jangan terlalu terpaku sama apa ya, eh, terlalu terpaku kayak menggunakan dukun atau ya trik-trik aneh-aneh lah ya saya bilang. Jadi kalau saya pribadi ini nah jadi saya ini masih hidup sampai sekarang. Jadi dia kalau cerita itu, jadi bapak saya ini kan punya bapak. Nah kalau kakek saya lah jatuhnya, kakek saya ini punya adik. Nah adiknya bok kakek saya ini jadi punya anak. Nah ini elek saya jatuhnya. Nah jadi kalau saya diceritain ini zaman uyut saya ini emang kalau dibilang itu, saya kan Cilacap ya. Jadi saya kalau main ke kampung itu emang di sana itu kejawen ya jatuhnya tuh. Kalau saya sih kalau mau cari ada keturunan kayak gitu ya saya bisa cari aja ya kan. Bisa saya amalin lagi lah kalau gitu. Jadi kalau kejawen itu zaman dulu itu kayak apa ya, ilmu-ilmu kayak gitulah, kayak campur lah kalau bilang ya. Mungkin banyak yang lebih paham tentang ilmu kejawen ini. Jadi uyut saya ini, jadi kalau dulu tuh nepok, saya cerita nih, kalau nepok empang aja gitu ikan tuh bisa kumpul. Karena ya makanya dulu uyut saya ini juragan tanah di mana-mana, sampai sekarang pun banyak tanahnya. Jadi wah kalau dibilang sih, kalau saya mau kayak begitu ya bisa aja saya wiritin ya kalau dibilang, saya undang. Jadi saya ada beberapa keturunan ya kalau dibilang. Cuman emang nggak turun ke saya sih, jadi ada turun ke elek saya ini. Jadi dia ya kalau dia cerita itu tentang masa lalu itu ya cukup ngeri juga sih, kayak bilang punya ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sih mancing happy aja, jangan terlalu ya namanya orang mancing itu kadang ya saya juga ngalamin, hari ini juara, nah besok masih bagus, agak sedikit prestasi lah, misalkan sekarang juara 1 besok prestasi atau juara 2, nah pasti besokannya bakal boncos. Nah boncos kita lupa mancing sebulan, nah besok mancing lagi juara lagi lah, begitu aja udah, duit bakalan muter aja di situ. Jadi mancing itu sekedar hobi aja sih kalau menurut saya pribadi, jangan terlalu fokus tentang itu. Cuman emang jujur aja saya sebagai kayak di ini dulu pernah ngerasain ama yang namanya
Jadi saya sebelum lomba ini kan biasanya lomba besar itu ada si empang di sini, sampai sekarang tuh masih ada. Saya pernah nyebutin empang itu, saya ambil, saya nggak tahu sih sebenarnya itu. Jadi kan pendaftaran itu biasanya kalau lomba besar itu, kalau empang udah ternama itu biasanya kita seminggu sebelumnya kita harus daftar dulu. Takut tiket habis kan, jadi 3 hari sebelumnya itu kadang saya disuruh ngambil tanah ya kan, tanah di lokasi empang itu. Cuman nih jangan dipraktekin ya. Saya sih nggak yakin sama yang begini ya, namanya tetap aja saya ngambil gitu, tetap aja kalau lagi boncos juara, ya udah itu intinya. Saya pernah ngalamin kayak gitu, saya awalnya nggak ngerti ya, jadi itu pengalaman pribadi deh. Jadi kalau zaman dulu itu kan belum banyak kamera ya kan, belum banyak yang bikin YouTube lah. Jadi kalau zaman dulu itu saya ngerasain orang tuh lomba itu ngeri-ngeri ya. Jadi kayak joran keluar dari, misalkan dia bikin tempat joran itu bukan menggunakan tas, jadi kayak pakai peralon lah, macam-macam lah, ada yang dari bambu. Nah ngeluarin joran itu kadang dililitin dengan kain kapan. Nah itu macam-macam sih kelakuannya, ada yang dari air dari mbah dukun lah kan. Nah sih saya juga ngalamin banyak lah, cuman kalau saya ceritain mungkin ya saya takut disalahgunakan aja sih. Cuman kalau buat kayak gitu saya pernah. Terus kayak ya tanahnya itu biasanya ditaruh di kain kafan, terus besok kita ya dibawa ke, saya nggak tahu ya karena saya kayak di itu, saya hanya disuruh sama ya, yang mau mancing itu. Nah nggak tahu dibawa kemana, dikasih ya bawa minyak wangi, biasa taruhnya itu biasanya di ya kotak pancing atau di tasnya. Nah itu bau-bau wangi udah pasti ada. Nah itu saya juga ngalamin kayak gitu ya, saya nggak ngerti sih. Nah ada juga beberapa kode-kode alam seperti kayak entah kejadian-kejadian unik lah, misalkan nah itu biasanya saya emang benar-benar ngalamin itu pertanda alam itu kayak juara lah ya. Misalkan di bangku itu di bawahnya kita geser, tiba-tiba bangku itu ada ular kecil atau binatang aneh, atau di yang kita pas duduk di lapak itu kita ngelihat ada ular di lapak itu. Nah itu biasanya kejadian-kejadian yang alam kayak gitu, kayak misalkan di joran kita ada capung. Nah itu kadang-kadang pertanda-pertanda alam juga sih menurut saya. Itu saya pernah ngalamin, itu juara seperti itu ya. Banyak lah, intinya itu kalau saya pribadi tuh mancing ya yakin aja, kalau emang milik pasti nggak akan kemana gitu. Kadang ya contoh aja lah, banyak sekali kadang nih kita ya banyak dulu sih kayak saya ngeliat nih, misalkan kita mancing nih, nah sebelah kita kayak bawa anak kecil, nah cowok misalkan, nah dia hanya pakai benang sama kail dan naruhnya di bawah korang gitu. Nah ternyata induk nggak makan ya, ternyata di joran itu malah makan. Nah itu kadang-kadang milik gitu, kadang orang megang anak itu megang joran kita tiba-tiba nginduk. Nah itu banyak sih ya faktor-faktor yang membuat keberuntungan lah, saya bilang. Jadi jangan terpaku sama kayak dukun gitu. Intinya mancing yakin aja sih kalau menurut saya. Umpan bagus, kita punya skill, nah itu udah jadi patokan kita buat mancing. Nah ya intinya disitulah. Mungkin itu berbagi juga pengalaman. Intinya jangan terlalu percaya sama begitu-gituan ya, jadi hindarilah, mancing hobi aja. Banyaklah kendala mancing, ibaratnya kayak trik-triknya itu berguna banget sih. Saya udah banyak coba dan saya bikin tutorial di YouTube. Saya bukan sekedar bicara kayak gini karena saya bener-bener ngalamin trik mancing kayak begini agak susah emang menggunakan pelampung ini, joran ini. Nah itu semua ada kegunaannya. Orang jual benang ukuran segini pasti ada kegunaannya, joran ukuran segini dan kelenturannya segini ya kan, itu pasti ada kegunaannya gitu loh. Joran terlalu lentur ya kan, pas narik induk, nah itu bisa juga bikin ikan mocel. Nah itu ada trik-trik tertentu dan ukuran jorannya yang udah dijual dari yang punya toko pancing udah paham tentang ukuran-ukurannya lah. Jadi nggak sembarangan sih kalau menurut saya mancing ikan mas ini, semua ada triknya lah kalau saya bilang. Jadi sebisa mungkin jangan percaya sama begitu-gituan lah. Entah pulang-pulang sakit ya, itu emang namanya di empang ya, kita kena angin sakit ya, itu wajar lah kalau menurut saya pribadi. Jadi oke, menurut saya itu aja, mungkin sekedar bincang-bincang saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Oke, terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 waktu, salam KR Invest. Terima kasih.